Guyub rukun sing penting padha kerasa, mugi manfaat kanggo kita sedaya. Baik pemirsa, kita masuk di segmen kedua. Dilanjutkan tadi Mas Dion. Hari ini saya semakin tidak jelas melihat apa yang diperjuangkan oleh teman-teman mahasiswa. Karena satu, mahasiswa belum menemukan bentuknya saat era reformasi dan kematangan demokrasi di Indonesia ini sudah mulai berkembang dan mulai baik. Nah, justru peran mahasiswa saya melihat seakan-akan sudah kalah satu sisi dengan peran LSM, lembaga swadaya masyarakat yang luar biasa bertumbuhan di daerah-daerah terutama. Nah, demokrasi di daerah ini mahasiswa tidak menemukan format dan bentuk gerakannya, sepertinya sudah digantikan oleh gerakan lain yang dalam saat ini NGO, NGO kemudian LSM dan lain sebagainya, yang ini lebih getol dalam melakukan pembelaan masyarakat, termasuk juga dalam menyampaikan aspirasi, termasuk mengadvokasi masyarakat. Kira-kira seperti itu hari ini, sehingga saya bertanya di mana kira-kira mahasiswa kita ini hari ini. Nanti biar mahasiswa menjawab. Ya. Tapi sebelum saya lempar ke mahasiswa, ke mungkin yang juga pelaku sejarah tahun 98, monggo. Ini sekarang menjabat sebagai ketua KPU. Terima kasih. Jadi kalau tadi Pak Dion selaku ketua DPR menyampaikan beliau aktif tahun 94 sampai 98, saya aktif di gerakan itu tahun 93 sampai 97, karena 97 saya lulus. Jadi ketika lulus itu berarti sudah paripurna tugas saya sebagai mahasiswa begitu. Zaman kita pada waktu itu memang yang disampaikan Pak Dion jelas, rezim Orde Baru itu adalah musuh utama, pada itu memang musuhnya mahasiswa. Kami masih ingat sekali, kalau tidak salah tahun 95 itu di kampus kami, saya kebetulan bukan aktif di Pasuruan ini, saya dibesarkan di mahasiswa itu di Malang. Pada waktu itu ada polisi yang masuk kampus, kemudian kami teman-teman aktivis kemudian menghadangnya, kemudian kami bakar bukan polisinya tapi sepeda motornya, kemudian kita lempar di kolam pada waktu itu. Jadi mulai dari situ kemudian gerakan di Malang terhadap terhadap rezim Orde Baru itu sudah mulai sangat keras sekali, di mana memang teman-teman yang ada aktivis pada itu memang aktif satu antara kampus satu dengan yang lainnya ini terjalin erat sekali, bukan antara kampus satu dengan kampus yang lainnya. Pada saat itu. Iya, pada saat itu memang kita erat sekali. Reformasi. Kalau setelah reformasi ini hanya kan terus terangkan gini, saya juga termasuk penyelenggara pertama pemilu di era reformasi. Saya pada itu jadi ketua KPPS tahun 99. Jadi kalau sekarang jadi ketua KPU wajar, karena pada itu era reformasi saya memang pelaku untuk sejarah itu. Jadi pada itu. Jadi kalau sekarang ini di era reformasi terus terang, kalau kami menyoroti tadi Pak Dian secara garis besar di masa sosial kemasyarakatan saya di kepemiluan ini. Jadi saya melihat peran mahasiswa untuk mengawal bagaimana demokrasi yang baik itu saya pikir sangat kurang sekali. Jadi ternyata apa? Jangan-jangan sekarang ini kami melihat masih adik-adik mahasiswa ini ikut dalam gerbong kakak-kakaknya yang ikut mencalonkan itu, sehingga bagaimana mereka mengadvokasi masyarakat, pendidikan demokrasi masyarakatnya kurang, sehingga mohon maaf kalau ini kemarin mahasiswa harus menjawab. Ya, nanti. Tahun 2014. Mas, pertanyaannya satu Mas. Kemarin itu mahasiswa turun jalan akhir-akhir kemarin menolak kenaikan BBM. Ya. Saat tahun misalnya saat SBY dan JK menaikkan BBM, mereka juga turun jalan besar-besaran, misalnya menggugat misalnya bahwa SBY dan begini misalnya, itu kan tetap turun jalan. Itu memaknai gerakan-gerakan turun jalannya mahasiswa itu bagaimana menurut sampean? Itu sebagai apa? Gerakan apa itu? Kalau memang saya melihat masih ada di kampus-kampus itu teman-teman yang benar-benar perhatian terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan hal-hal yang merugikan rakyat, salah satunya itu. Jadi memang masih ada gerakan-gerakan di kampus yang melihat bahwa kepentingan masyarakat itu lebih didahulukan daripada kemudian kebijakan-kebijakan politik itu. Jadi ini yang kemudian terutama yang akhir-akhir ini agak pudar gitu. Jadi ketika memang kemarin, mohon maaf, ketika 2014 itu pemilunya katanya konon berjalan dengan sukses pilihan presidennya, kemudian sepertinya mahasiswa sudah berhasil memenangkan pilihan rakyat. Padahal
Tugas mahasiswa tidak selesai di situ gitu. Tugas mahasiswa bagaimana kemudian kebijakan pemerintah itu tetap diawasi, jangan sampai kemudian meskipun itu pilihan rakyat, ya banyak disokong oleh pilihan rakyat, tapi kemudian bagaimana kemudian keberpihakan kepada rakyat itu yang kebijakan-kebijakannya yang bagaimana. Ini yang mahasiswa harus jawab dan kami memang sangat berkepentingan sekali gitu. Biar mahasiswa menjawab sebelum nanti ke ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menurut saya, mahasiswa sekarang tidak hanya diam. Meskipun sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang isinya penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat, kami tetap mengawal era globalisasi ini menuju kejayaan masyarakat yang makmur. Mas, saya mau bertanya dulu. Ini mewakili masyarakat awam. Seakan-akan masyarakat itu mahasiswa itu dianggap bergerak kalau dia turun jalan, aksi demonstrasi. Apa benar kayak itu anggapan Mas itu? Kalau mereka tidak demo, apa mahasiswa kok melempem gitu? Benar atau salah anggapan masyarakat semacam itu? Menurut sampean? Kalau ini menurut dari saya, STKIP ya? Iya. Kami dari kampus pendidikan. Kalau menurut saya, dari tanggapan masyarakat melihat mahasiswa turun ke jalan, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Akan tetapi masyarakat banyak melihat dari sisi negatif. Mereka tidak memihak kepada mahasiswa yang membela mereka turun ke jalan, menaruhkan nyawanya untuk membela masyarakat, menyuarakan. Apa memang benar apa yang dikatakan oleh pembicara tadi bahwa mahasiswa memang sudah kehilangan arahnya karena tidak ketemu siapa musuhnya, tidak ketemu harus melawan siapa, sehingga masyarakat pun sekarang menganggap sudah tidak memihak kepada mahasiswa lagi. Turun jalan apa kok memacetkan jalan gitu aja. Anda membenarkan itu? Saya tidak membenarkan itu. Kami dari mahasiswa jelas-jelas meluapkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada DPR, bupati, dan lain sebagainya. Akan tetapi tanggapan masyarakat ketika kita melakukan demo turun ke jalan, anggapan masyarakat hanya memacetkan jalan. Karena dengan cara itu kita bisa menarik simpati dari masyarakat agar tahu mereka kita itu bergerak, kita itu menyampaikan aspirasi mereka. Akan tetapi mereka itu beranggapan lain. Siap, sampai di sana dulu. Ayo, Mas. Menurut sampean bagaimana polarisasi gerakan mahasiswa hari ini? Kalau menurut saya gini Pak, mungkin kita dibatasi oleh sama individualnya masing-masing. Jadi intinya gini, kita sebagai mahasiswa kalau kita turun ke jalan, otomatis kan kita diberikan efek negatif dari masyarakat. Terus dari DPR-nya, dari DPRD-nya, dari bupatinya mungkin tidak ada tanggapan tentang masalah mahasiswa saat ini. Makanya kita mungkin katanya Bapak yang tadi itu, kita itu kurang aktif, kurang ada taringnya. Padahal mahasiswa sendiri itu adalah mahasiswa yang menyampaikan suara rakyat, menyampaikan suara apa yang terjadi di masalah globalisasi ini, Pak. Menurut saya seperti itu. Enggak, saya mau bertanya. Ini temanya mahasiswa bukan sekedar penyambung lidah rakyat. Saya mau bertanya satu saja, tolong dijawab Mas ya. Iya Pak. Bagaimana ketika mahasiswa itu mengambil sebuah suara rakyat itu bagaimana? Kalau Dewan itu kan jelas ada sebuah media namanya Jaring Aspirasi Masyarakat. Loh, kalau mahasiswa bagaimana? Cara mengetahui bahwa yang dia bawa itu adalah suara rakyat bagaimana? Kita melihat kondisi ya? Kondisi di situasi negara ini gimana. Contohnya kalau masalah sekarang saat ini masalah BBM, terus ketidakpercayaan sama Presiden Jokowi karena langkah-langkahnya mungkin sekarang tidak memihak sama rakyat. Misalnya itu ya. Iya. Apa memang betul menurut saya? Menurut saya benar, Pak. Oh begitu ya. Iya. Lanjutkan. Kan Kak Sumama kayak gini itu masalah-masalah kenaikan BBM. Sekarang kita kenaikan BBM diukur oleh setiap 2 minggu sekali BBM akan naik atau akan turun tergantung dari barrel apa? Artinya pemerintah tidak memihak kepada masyarakat. Iya. Lah, apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Terakhir. Kalau menurut saya sebagai mahasiswa, yang pertama yaitu mengaspirasikan kita
turun ke jalan. Jadi kita gabung seluruh turun ke jalan, universitas ya. yang Turun ada ke jalan. di seluruh Jawa Timur atau di seluruh kota Pasuruan gitu Pak. Menyampaikan semua aspirasi yang ada di dalam benak mahasiswa tersebut. Baik pemirsa, ini adalah bagian gambaran dari para aktivis mahasiswa kita. Jangan kemana-mana, setelah pesan berikut ini masih ada banyak lagi pendapat mahasiswa yang hadir pada forum kali ini. Jangan kemana, tetap di Republik Mahasiswa.